Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nadila Hanun dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Rami Mekah. Di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai taharam. Jadi, tahara ini menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas untuk menunaikan sholat, ibadah, atau lainnya. Hal yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air yaitu tayamum. Hal bersuci dilihat dari sifat dan pembagiannya dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci lahiriah yaitu bersuci yang bersifat lahiriah seperti membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran najis. Yang kedua yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah yaitu membersihkan jiwa dari kotoran batin serupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, dan riya. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis najis. Nah, jenis-jenis najis ini menurut mazhab Asy-Syafi'i dibedakan menjadi tingkatan kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkan najis tersebut. Ada 3 jenis, yaitu najis ringan atau mukhafafah, yang kedua najis berat, yang ketiga ada najis sedang atau mutawasitah. Najis ringan atau najis hal mukhafafah yaitu najis yang biasanya berasal dari kencing bayi laki-laki yang berumuran kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu cukup mencipratkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Namun jika memercikan air tidaklah cukup, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan air mandi dan berwudu. Atau jika terkena pakaian kita bisa mengganti pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang bersih. Yang kedua yaitu ada najis berat. Najis ini adalah najis yang paling berat atau yang paling susah dihilangkan. Adapun caranya yaitu dengan cara menghilangkannya terlebih dahulu. Wujud benda tersebut najis itu kemudian dicuci dengan air yang bersih sebanyak 7 kali. Dan salah satunya itu dengan tanah. Najis ini biasanya terdapat pada anjing dan babi. Najis yang yaitu ada najis sedang atau yang disebut dengan najis mutawasitah. Contoh dari najis ini adalah darah haid, kotoran manusia, air mani yang cair, minuman keras, dan lain-lain. Najis mutawasitah ini terbagi menjadi 2 teman-teman, yakni najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat berupa rasa dan baunya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang bekasnya tidak tampak seperti air kencing, minuman keras. Adapun cara membersihkannya itu atau mensucikan najis mutawasitah itu harus menggunakan air mengalir sampai hilang rupa dan rasa dan baunya. Jika air saja tidak cukup, kita bisa menggunakan sikat tanah, batu, ataupun sabun sampai najis tersebut benar-benar hilang dari tubuh atau pakaian yang kita kenakan. Lalu bagaimana nih tata cara mensucikan hadas? Nah, jika hadas kecil, tata cara taharanya adalah atas yang dapat diwujudkan dengan cara berwudu atau tayamum. Terus gimana nih kalau hadas besar? Tata caranya adalah yang dapat disesuaikan dengan cara mandi. Nah, mandi wajib ini berlaku pada perempuan dan laki-laki, antara lain misalnya berkumpul suami istri, kedua meninggal dunia, ketiga keluar mani, keempat selesai menjalani haid, kelima selesai menjalani nifas. Kemudian apa hikmah bersuci? Yaitu tuntutan fitrah. Yang kedua memelihara kehormatan, yang ketiga memelihara kesehatan, yang keempat menghadap Allah dengan keadaan suci. Menghilangkan hadas dan najis berfungsi sebagai penghapus dosa kecil maupun dosa besar. Baiklah teman-teman, begitulah penjelasan dari saya mengenai tahara. Kesimpulannya yaitu kebersihan yang sempurna menurut syarah disebut tahara, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah.
yang mengantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teman-teman penjelasan tentang tahara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.